Anda kembali bersama kami di jelang debat Pilkada Jakarta 2024. Di sini masih bersama saya ada sejumlah tim sukses dari para pasangan calon yang akan berdebat malam hari ini. Tapi ada juga para pendukung yang sudah siap untuk meramaikan acara malam hari ini. Kita akan sapa pendukung nomor urut 1, silakan. Oke. Para pendukung paslon nomor urut 2. Oke, kita sapa pendukung pasangan calon nomor urut 3. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita malam hari ini. Saya akan kembali langsung ke Mas Walid. Jadi pertanyaan yang tadi belum sempat terjawab, apa kemudian strategi yang dimiliki pasangan Ridwan Kamil Suswono untuk penguatan SDM di Jakarta? Ya, kalau pasangan lain datang ke warga itu belanja masalah, pasangan Ridho bukan hanya sekedar belanja masalah, tapi kita memastikan belanja solusi. Apa solusi dari setiap masalah itu? Dan ketika kita bicara tentang bagaimana Jakarta sebagai kota global, maka yang pertama adalah SDM yang berkualitas. Kuncinya di mana? Pendidikan yang berkualitas dan opportunity, kesempatan seluas-luasnya. Itulah kuncinya. Dan permasalahan mendasar saat ini ada banyak anak-anak muda. Sekarang warga Jakarta dan juga warga Indonesia mayoritas didominasi generasi Gen Z dan Gen Y. Tapi ada problem terbesarnya apa? Mereka adalah lapangan kerja yang sangat terbatas. 53% generasi muda kita menganggur. Dan pasangan Ridho ingin fokus bagaimana menciptakan lapangan kerja untuk generasi muda. Itu yang akan utama. Bagaimana mungkin anak-anak muda yang ingin kompetisi di level global, kalau mencari kerja saja susah. Sehingga pasangan Ridho akan menjadikan top prioritas lapangan kerja untuk anak-anak muda itu bisa terrealisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan apa yang akan menjadi pasangan Ridho? Pertama adalah kualitas pendidikan keterampilan. Karena menurut survei dari Susenas, 70% ternyata pengangguran itu adalah dari tamatan SMA dan SMK. Apa masalahnya di sini? Masalahnya di sini adalah satu, kualitas vokasi kita. Yang kedua ada link and match antara dunia pendidikan dengan dunia usaha. Dan inilah yang akan kita kerjakan oleh pasangan Ridho untuk warga Jakarta. Oke. Dan yang ketiga adalah terkait masalah kesehatan. Kita ingin menjadikan kesehatan menjadi prioritas. Kenapa? Banyak yang masalah terkait kesehatan. Dan inilah kita ingin melakukan proaktif dalam pelayanannya. Sehingga nanti ada namanya dokter keliling. Dan itu akan menjadi salah satu quick response untuk menciptakan kesehatan yang proaktif dan responsif dalam melayani. Baik, Mas Walid, tadi kan kita bicara soal penguatan SDM, tapi tema kita malam hari ini juga soal transformasi kota global, di mana Jakarta sudah tidak lagi jadi ibu kota provinsi, akan menjadi kota bisnis nanti ke depannya. Apa strategi yang dimiliki pasangan Ridwan Kamil Suswono soal itu? Jadi begini, kalau kita bicara tentang kota global, kita harus melihat dari 3 sisi. Pertama adalah yang kita sebut dengan insani, SDM yang berkualitas. Itu syarat utama. Yang kedua adalah institusi. Institusi apa itu? Regulasi, kemudahan usaha, investasi dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah infrastruktur. Infrastrukturnya harus setara dengan kota-kota global. Bagaimana kita bisa berkompetisi dengan kota global. Misalnya di peer group di negara-negara ASEAN atau di Asia. Maka Jakarta harus setara dengan kota-kota di Asia. Misalnya kita melihat di sini di ASEAN saja, setara dengan Malaysia di Kuala Lumpur misalnya. Baik. Inilah harus kita melihat bagaimana secara SDM-nya kita harus achieve, kemudian regulasinya harus mempermudah iklim investasi, dan yang ketiga infrastrukturnya harus setara dengan kota global. Saya ke Mas Alma. Mas Alma, bagaimana kemudian strategi yang dimiliki pasangan Dharma Kun Wardana untuk mengubah Jakarta menjadi kota global dan berapa lama targetnya? Ya, kota global tentu akan bisa kita raih secepatnya ya Kak. Ya, kita berharap dalam 5 tahun kepemimpinan Bang Dharma dan Bang Dr. Kun, semua masalah di Jakarta selesai Kak. Jadi benar-benar repelita Kak, pembangunan 5 tahun. Dan bagaimana kami membuat Jakarta menjadi kota global?
dan kota bisnis, yaitu tadi Kak, kami akan membuat internet nanti buat anak-anak muda kami ini 100 megabyte BPS ya, 100 Mbps. Itu untuk menunjang UMKM Kak. Anak-anak muda yang mau bisnis UMKM nggak ada lagi sama masalah internet, nggak ada lagi jaringannya mati, nggak ada lagi mereka beli kuota, beli data dan sebagainya. Mereka tidak akan kesulitan itu Kak. Itu yang pertama untuk menjadi kota global. Dan yang kami bangun nanti Kak adalah industri padat karya Kak. Lapangan pekerjaan padat karya. Jadi semua pengangguran ini bisa kita serap. Kita nggak perlu minta cari-cari kerja Kak. Dengan anggaran Jakarta cukup Kak. Kita bikin industri padat karya dengan bioekonomi, inilah konsepnya Bang Dharma. Insya Allah mudah-mudahan nanti Bang Dharma akan menjelaskan ini secara detail ya. Bagaimana Jakarta menjadi kota global dengan bioekonomi, dengan padat karya, dengan internet gratis ya 100 Mbps buat anak-anak muda kita. Dan juga permodalan Kak untuk UMKM Kak, untuk industri kreatif. Itu yang kami prioritaskan ya supaya 465.000 rakyat miskin itu bisa selesai Kak, segera selesai, dan 328.000 pengangguran juga bisa selesai. Oke. Ya, kami berharap Kak itu semua selesai dalam masa 5 tahun, paling lambat ya Kak, paling cepatnya ya kami berharap semoga dalam hitungan 2 tahun bisa selesai. Baik. Ya. Selanjutnya saya akan ke Mas Reinhard. Kalau kita bicara soal Jakarta Global, visi dari pasangan Pramono Ranu itu adalah menuju DKJ sebagai pusat ekonomi dan kota global untuk kesejahteraan masyarakat. Jakarta kota global, sejahtera dan berkelanjutan. Bisa dijelaskan makna dari visi ini? Ya, memang Jakarta Global yang kemudian dibayangkan oleh Mas Pram juga Bang Dul adalah pembangunan yang berkelanjutan dari era gubernur-gubernur sebelumnya yang kemudian kita maksimalkan. Sebenarnya Mbak Livi, kalau kita melihat situasi Jakarta hari ini, jika kita bandingkan dengan provinsi-provinsi lain, sebenarnya semua pelayanan ya, baik itu di sektor kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, itu saya percaya sudah lebih baik dibandingkan dengan provinsi yang lain. Nah, ini yang kemudian akan diteruskan oleh Mas Pram dan juga Bang Dul untuk membangun sebuah kota global. Kota global seperti yang tadi saya sudah singgung di awal, itu tidak hanya bicara soal fisik, tapi juga soal SDM-nya yang akan dikembangkan. Kita nggak perlu berandai-andai atau kemudian membayangkan bahwa kita akan membangun seperti Dubai, New York, dan lain-lain. Tapi kita harus realistis. Yang kemudian ditekankan oleh Mas Pram adalah pertama, tata kelola pemerintahan yang efektif dan juga efisien. Itu yang akan diperbaiki oleh Mas Pram dan juga Bang Dul. Kemudian setelah Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota, Jakarta menjadi pusat industri, pusat ekonomi, pusat bisnis. Nah, apa yang perlu dikembangkan adalah bagaimana ekosistem investasinya. Ada sebuah konsep yang ditawarkan oleh Mas Pram, yaitu adalah Jakarta Fund. Jadi Jakarta tidak hanya kemudian bergantung pada pajak saja, tapi juga Jakarta bisa berinvestasi ke daerah-daerah yang lain sehingga mendapatkan pendapatan dari bidang yang lain. Ini pernah kemudian Mas Pram usulkan dalam program Indonesia Fund saat menjadi Seskap, dan itu yang kemudian akan diteruskan jika nanti Mas Pram akan terpilih sebagai Gubernur Jakarta. Kemudian kalau kita bicara kota global tidak usah jauh-jauh, misalnya kota-kota di negara ASEAN lain, itu semua sudah sangat terintegrasi semuanya transportasinya. Jaki akan dimaksimalkan dan juga keamanan. Jadi CCTV yang akan dipasang oleh Mas Pram itu di setiap titik adalah untuk mewujudkan Jakarta kota global. Kalau Mbak Livi tentu pasti mungkin pernah ke luar negeri, semua kan ada CCTV ya. Nah, itu kan salah satu indikator bahwa sebuah kota itu sudah bisa kita sebut sebagai kota global ketika masyarakatnya merasa secure, merasa aman. Oke. Pertanyaan selanjutnya untuk Mas Reinhard. Pramono Anung punya banyak pengalaman di pemerintahan. Rano Karno punya pengalaman jadi wakil gubernur Banten. Apa 2 pengalaman itu yang akan dibawa ke Jakarta ketika terpilih nanti? Pengalaman yang pertama yang jelas kalau dari Mas Pram adalah selama menjadi Seskap di periode Pak Jokowi, ada banyak sekali permasalahan Jakarta yang kemudian dibawa ke dalam pemerintahan pusat. Dan Mas Pram di situ tentu dalam kapasitas sebagai Seskap ikut ambil andil dalam menentukan atau memberikan solusi-solusi dari masalah yang terjadi di Jakarta. Dari segi tata kelola pemerintahan, Bang Dul sudah berpengalaman di daerah lain sebagai gubernur dan juga wakil gubernur. Dia tahu, dia paham betul bagaimana mengelola sebuah daerah. Bang Dul juga dekat dengan masyarakat, dia juga tahu betul bagaimana kebutuhan dari masyarakat, kebutuhan warga di Jakarta. Bang Dul juga punya pengalaman cukup panjang soal itu. Jadi saya pikir pengalaman yang mereka punya itu akan saling melengkapi untuk
membangun Jakarta sesuai dengan konsep kita, tagline kita Jakarta Menyala. Oke, Jakarta Menyala. Saya ke Mas Holid. Mas Holid, kalau kita bicara soal Jakarta Global, Ridwan Kamil punya background pengalaman yang cukup panjang, ada di Wali Kota Bandung, ada kemudian di Jawa Barat sebagai gubernur. Apa kemudian perubahan yang akan dibawa Ridwan Kamil versi Jawa Barat dengan Ridwan Kamil versi Jakarta nanti? Tentu begini, rekam jejak yang sudah dimiliki sebagai seorang teknokrat, urban planner, dan kemudian menjadi seorang kepala daerah, itu menjadi bekal yang sangat bagus. Karena kalau kita lihat sebenarnya Jakarta ini kan dalam skala yang lebih besar. Ya, Bandung juga sebenarnya juga kota juga, tapi Jakarta tentu lebih kompleksitas permasalahannya lebih banyak. Nah, ketika Bang Ridwan dan Mas Suswono ini mencalonkan, keduanya memiliki dua perspektif kepemimpinan yang saling melengkapi. Bang Ridwan, beliau memiliki perspektif sebagai kepala daerah dan memiliki rekam jejak di sana, dan juga beliau memiliki kompetensi di level global. Kemarin beliau baru pulang mendapatkan honoris causa dari beberapa perguruan tinggi. Artinya karya-karya beliau diakui oleh dunia. Dan Mas Suswono ini pernah menjadi seorang menteri pertanian. Artinya perspektif pemimpin pusat dengan perspektif pemimpin lokal itu satu padu dalam pasangan Ridho ini. Dan kalau kita melihat bagaimana Jakarta Baru, Jakarta Maju, Jakarta Baru ini adalah pasca Jakarta bukan menjadi ibu kota. Sehingga aspek tadi SDM, pembangunan SDM yang berkualitas, dan juga aspek kota bisnis itu menjadi sangat penting. Baik. Misal begini, kita tadi mencanangkan lapangan kerja menjadi prioritas utama, terutama untuk anak-anak muda. Sekarang ada sektor ekonomi yang memiliki 17 subsektor, yaitu ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif itu akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang sangat digandrungi anak-anak muda. Dan inilah akan menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya untuk Gen Z, untuk Gen Y yang saat ini sulit sekali mencari kerja. Baik. Dan inilah yang akan menjadi opportunity untuk bisa meningkatkan anak-anak muda itu bisa berkompetisi di level global. Baik. Dan tentunya kita equip pendidikan yang berkualitas dari sisi karakter, dari sisi soft skill, dan sisi kompetensi di sana. Oke, saya ke Mas Ralma. Mas Ralma, kalau kita lihat dari penjelasan Mas Reinhardt, Mas Holid, dua pasangan calon yang didukung oleh dua pihak yang ada di atas ini punya background pengalaman di kepemimpinan, di pemerintahan khususnya. Apa yang kemudian bisa diyakinkan oleh pasangan Darmakun Kunwardana ketika terpilih nanti juga bisa punya power yang sama, kurang lebih? Karena background Anda independen, yang dua ini disokong oleh partai politik. Justru itulah kelebihan kami, Kak. Kami betul-betul akan berjuang mati-matian untuk rakyat Jakarta, untuk warga Jakarta, karena kami tidak tersandra oleh siapapun. Ya, kemarin Pak Suswono bilang ya di salah satu debat di TV bahwa Kang RK itu ditugaskan oleh presiden terpilih. Ya, terus beliau di sebelah saya ini Mas Pramono ditugaskan oleh Ibu Ketum. Jadi pastinya mereka adalah calon-calon yang ditunjuk, Kak. Bukan murni dari rakyat. Sedangkan Darmakun ini perlu dikoreksi, bukan ya, tersandra itu tidak tepat. Tidak tepat. Jadi gini, Pak. Jadi begini, ketika kita diminta untuk memimpin dan sebagainya, itu adalah sebuah kehormatan bahwa Anda memiliki kompetensi, bahwa Anda memiliki karakter di sana. Bukan tersandra. Ya. Bedakan tersandra dengan punya kompetensi. Ya. Anda harus mengkoreksi itu. Kita tidak tersandra. Kita hanya tersandra dengan kepentingan rakyat, tidak tersandra oleh siapapun. Baik, Oke. silakan dilanjutkan. Ya, jadi gini, saya lanjut lagi ya. Jadi kami betul-betul tidak ada rasa takut ya untuk nanti mewujudkan semua visi misi kami untuk warga Jakarta. Semua akan kami rangkul dan kami tidak ada hutang politik sama siapapun, tidak ada hutang budi sama siapapun. Sedangkan para petugas partai ini terbukti, Kak. Ini ada datanya nih, saya pegang nih. Ternyata selama 2021 itu pimpinan KPK catat ada 429 kepala daerah hasil pilkada petugas partai terjerat korupsi, Kak. Oke. Jadi ini membuat kami lebih tenang. Kami yakin rakyat Jakarta sudah bosan, Kak, dengan korup di mana-mana. Warga Jakarta khususnya rakyat Indonesia ya, mereka udah terbuka dengan data-data ini. Ini bisa diakses di mana-mana. Dan ini membuat calon independen jadi lebih dahsyat lagi dalam bekerja nanti membuktikan janji ya. Bentar lagi, Kak, sebentar. Dan kami juga tidak pernah ada yang
dipanggil KPK, tidak pernah ada yang kena masalah. Bang Dharma tidak pernah bermasalah sama sekali ya. Beliau adalah lulusan terbaik dari Akpol. Bang Dr. Kun adalah seorang dosen yang jenius ya, bayi ajaib. Beliau hanya ingin mewujudkan yang terbaik untuk warga Jakarta. Oke, tadi kan Anda menjelaskan dari sisi keunggulan pasangan independen, tapi kan kita juga punya tantangan ketika pasangan independen ini terpilih karena tanpa sokongan partai politik, ketika punya satu isu atau kepentingan, itu nanti akan mengalami kesulitan. Bagaimana kemudian negosiasi-negosiasi itu dibangun dengan partai politik yang ujung-ujungnya juga harus ada negosiasi di dalamnya? Ya tentu, kami kan saya bilang tadi Kak, kami akan merangkul semuanya Kak. Kami ingin seluruh parpol juga ikut berjuang untuk warga Jakarta. Dan karena di belakang kami ya warga Jakarta semua Kak, 677.000 KTP yang sudah terkumpul Kakak, dan juga kami pastinya akan berkolaborasi dengan baik sama semuanya Kak. Karena kami ingin menjalankan hal-hal yang baik dari gubernur sebelumnya, dari Pak Ahok, dari Pak Anies ya. Kami akan jalankan dengan maksimal. Tentunya untuk seluruh kebaikan warga Jakarta, dan tentu negosiasi akan berjalan dengan baik. Kami ingin membuat nanti balai kota menjadi balai rakyat, di mana rakyat bisa melapor ke sana Kak 24 jam Kak. Bahkan di tiap kelurahan nanti ada servis ya, pelayanan masyarakat itu 24 jam. Kami tidak ingin rakyat diberikan kesulitan nanti Kak untuk mengurus apapun. Dan kami tidak ingin lagi ada kelaparan, kami tidak ingin lagi ada kemiskinan, kami tidak ingin lagi ada pengangguran di kota yang disebut kota global tadi Kak. Karena itu syarat jadi kota global, kita harus mengurangi jumlah kemiskinan, kalau bisa kita entaskan semuanya, pengangguran ya, dan kita layani rakyat kita sebaik-baiknya. Baik, tepuk tangan 24 jam. untuk 3 pendukung yang ada di studio kita malam hari ini. Dan saudara, lalu apa strategi yang akan dilakukan ketika pasangan calon yang mereka dukung terpilih nanti? Kita akan kembali usai jeda, tetap bersama kami.